Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik murid-muridku kelas 10 dan semua ya yang sering berkunjung ke video ini. Terima kasih ya untuk semuanya saya ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan bahagia dan juga berkah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman atau murid-muridku yang sudah subscribe, like, komen. Saya ucapkan terima kasih dan hanya Allah ya yang dapat memberikan semua balasan ya. Yang baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan materi Quran Hadis di kelas 10, yaitu tentang Al-Quran Kitabku ya teman-teman. Di sini kita akan memahami tentang Al-Quran yang sebelumnya juga pernah dibikin video tentang Al-Quran ya. Nah sekarang kita akan bahas lagi yang lebih dalam lagi tentang Al-Quran adalah Kitabku. Oke teman-teman, selamat menonton dan jangan skip ya videonya supaya tidak salah paham dan juga bisa tidak kena spam ya teman-teman. Selamat menonton. Pengertian Al-Quran di sini terbagi kepada dua ya, ada secara bahasa maupun secara terminologi atau istilah. Secara bahasa yaitu etimologi juga didefinisikan menurut beberapa pendapat ya, diantaranya yang pertama menurut Al-Lihyani. Al-Lihyani berpendapat bahwa Al-Quran itu bentuk masdar dari kata kerja fi'il, yaitu qoro'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata tasyrif yaitu qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut maka akan mendapat arti yang artinya Qur'anan adalah bacaan yang bermakna isim maf'ul, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca maka dinamailah Al-Quran. Nah sebagaimana dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana faiza qara'nahu fattabi' qur'ana, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka itu ikutilah bacaannya. Itu Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Berikutnya yaitu menurut Al-Asy'ari. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya. Sedangkan Al-Fara berpendapat bahwa lafaz qoro'inun merupakan bentuk jama dari kurinah yang berarti petunjuk atau indikator. Dan menurut Al-Ujaj atau Al-Jujaj berpendapat bahwa Al-Quran yang sewajan artinya seimbang dengan kata fu'alan yang artinya al-jam'u artinya kumpulan. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Asyafi berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentuk istiqoq dari kata
tersebut dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya yaitu beberapa pendapat tentang pengertian Al-Quran menurut terminologi atau secara keseluruhan. Di antaranya yaitu pendapat Syekh Muhammad Khudari dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Syekh Muhammad Khudari berpendapat atau mengemukakan tentang definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwal lafdul arabiyyul munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadaburi wa tadakkuril manafqulu mutawatiran wa huwa madafatainil mabdu'u bisuratil Fatihah wal mahtumu bisuratin Nas, yang artinya Al-Quran adalah lafaz firman Allah SWT yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yaitu Subhi Salih berpendapat bahwa definisi Al-Quran menurut istilah yaitu Al-Qur'anu huwal kitabul mu'azzizul munazzilu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil mangkulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawatih, yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mazhab-mazhab, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Al-Quran mempunyai pengertian secara istilah yaitu Al-Kitabu huwal Qur'anul maktubu fi masohifil mahfudu fi suduri man anna bihifadhihi minal muslimin, yang artinya kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mazhab-mazhab yang telah terpelihara di dada yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, teman-teman atau anak-anakku yang ibu cintai, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pengertian Al-Quran diantaranya sebagai berikut. A. Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah SWT. B. Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. C. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Al-Quran merupakan kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. E. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir berkesinambungan. F. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. G. Al-Quran ditulis dalam mazhab-mazhab yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. H. Al-Quran senantiasa terjaga terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang-orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Oke teman-teman, begitulah tentang pembahasan atau pemaparan tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu terbagi kepada dua, yaitu dengan pengertiannya dengan secara etimologi bahasa, dan kedua yaitu dengan secara terminologi atau secara istilah. Nah, nanti untuk berikutnya ada termin yang kedua ya teman-teman, karena ini terlalu panjang, jadi nanti akan kita bahas tentang nama-nama Al-Quran atau nama-nama Al-Quran itu apa ya. Nah itu
Nah gitu ya teman-teman. Jadi di sini Al-Quran itu kita dapat simpulkan bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lafadznya berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, telah dihafalkan dengan baik oleh umat Islam, ditulis dalam mazhab-mazhab, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah berkunjung dan sudah like, komen, dan subscribe, dan ditunggu bagi yang belum ya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, mohon maaf atas kekurangan.